Dajjal, sosok misterius yang sering muncul dalam berbagai cerita dan legenda. Dia adalah makhluk yang akan muncul di akhir zaman dengan berbagai fitnah berbahaya. Tapi, pernahkah kalian berpikir bahwa Dajjal sebenarnya adalah manusia biasa seperti kita? Dia mempunyai orang tua, dilahirkan, tumbuh besar, dan bahkan memiliki nama asli. Tapi, ada sesuatu yang membuatnya sangat berbeda dari kita semua. Bayangkan, di balik semua cerita menakutkan tentang Dajjal, ada kisah yang lebih dalam dan menarik untuk diungkap. Siapa sebenarnya orang tua Dajjal? Dari mana asalnya? Kapan dan di mana dia dilahirkan? Dan yang paling mengejutkan, apa yang membuat dia menjadi sosok Dajjal, makhluk yang harus dihindari oleh manusia? Semua pertanyaan itu akan kita kupas tuntas di sini. Siapkan diri kalian untuk perjalanan yang penuh fakta-fakta mengejutkan tentang Dajjal. Kita akan mengungkap rahasia terbesar ini bersama-sama. Tapi sebelum kita lanjut ke dalam pembahasan, alangkah baiknya buat teman-teman doyan cerita untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe agar kami lebih semangat lagi untuk merangkum dan membawakan info serta kisah yang unik dan menarik untuk kalian semua. Mari kita mulai simak kisahnya. Asal-usul Dajjal. Dajjal itu sebenarnya manusia, bukan jin atau makhluk mistis lainnya. Dia sama seperti kita, sama-sama diciptakan dari tanah. Namun bedanya, Dajjal memiliki nasib yang berbeda dengan kita. Dajjal mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni ditangguhkan ajalnya. Mirip seperti iblis yang juga ditangguhkan ajalnya sampai datangnya hari kiamat. Orang sering bilang kalau Dajjal itu manusia dengan hati iblis. Meski dia kelihatan seperti manusia biasa, tapi dalam dirinya penuh dengan kejahatan dan tipu muslihat. Dia punya kemampuan yang luar biasa untuk menyesatkan banyak orang, dan itulah yang membuat dia berbahaya. Mengenai Dajjal yang merupakan manusia, tentu saja Dajjal memiliki kedua orang tua yang sama juga berasal dari bangsa manusia. Keluarga Dajjal termasuk ayah, ibu, kakek, dan nenek moyangnya merupakan penyembah berhala. Mereka adalah keturunan dari suku Yahuza. Mereka berasal dari desa kecil bernama Raplah. Mereka ini sebenarnya saudara kandung seibu dan sebapak. Dari kecil, mereka selalu bersama, hidup di bawah langit biru di desa Raplah, hingga akhirnya benih cinta tumbuh di antara mereka. Dengan cinta yang mendalam, mereka memutuskan untuk menikah meski tanpa ikatan resmi. Sebuah keputusan yang mereka ambil dengan penuh kesadaran akan resiko yang mungkin dihadapi. Namun, rahasia itu tidak bertahan lama. Seiring berjalannya waktu, warga desa Raplah mengetahui pernikahan rahasia mereka. Tentu saja, hal ini menimbulkan kehebohan dan ketidaksetujuan yang luar biasa. Desa yang biasanya tenang mendadak dipenuhi bisik-bisik dan tatapan tajam. Warga desa, dalam ketidaksenangan mereka, memutuskan untuk mengusir pasangan tersebut. Mereka diusir dari rumah, dari tanah kelahiran mereka, tanpa ada kesempatan untuk membela diri. Dengan hati yang berat, pasangan ini meninggalkan Raplah, mencari tempat yang bisa menerima mereka apa adanya. Perjalanan membawa mereka ke desa terpencil bernama As-Samarah atau Samiri, yang juga dikenal sebagai desa Samro yang terletak di pinggiran Palestina. Di tempat yang jauh dari hiruk-pikuk dan penghakiman, mereka memulai hidup baru. Desa Samiri menjadi saksi bisu dari cinta mereka yang tak tergoyahkan oleh norma dan adat. Sang suami bekerja keras sebagai penjaga sekaligus petugas kebersihan kandang ternak. Pekerjaannya beragam, mulai dari memberi makan hewan, membersihkan kotoran, hingga membelah kayu untuk persediaan bahan bakar. Sementara itu, sang istri menjalani perannya sebagai pengurus rumah tangga. Setelah beberapa waktu tinggal di desa Samro, mereka mulai merasakan keinginan kuat untuk memiliki seorang anak. Mereka membayangkan betapa indahnya rumah mereka jika diisi dengan tawa dan canda seorang anak kecil. Maka mereka berusaha keras untuk mewujudkan impian itu. Namun meskipun mereka telah mencoba segala cara, istrinya belum juga hamil. Bulan demi bulan berlalu dan harapan mereka semakin menipis. Hasilnya selalu negatif, hati mereka terasa semakin berat. Mereka pun mulai merasa putus asa. Akhirnya, setelah berbagai usaha yang tampaknya sia-sia, mereka memutuskan untuk berhenti sejenak. Mereka menepi dari segala upaya dan bermunajat memohon petunjuk. Pada suatu malam yang tenang, sang istri terlelap dalam tidurnya. Dalam mimpinya, ia berjumpa dengan seorang pendeta dari kaum mereka. Pendeta ini terlihat bijaksana dan penuh wibawa, tetapi di balik wajahnya yang tenang tersimpan rahasia kelam. Ia adalah perwujudan dari sosok iblis yang menyamar. Dengan suara yang dalam dan menggetarkan, sang pendeta palsu memberikan instruksi kepada sang istri untuk meminta pertolongan di sebuah kuil yang berada di ujung desa. Ketika sang istri terbangun, ia segera menceritakan mimpinya kepada sang suami. Meski terdengar aneh dan sedikit menakutkan, mereka memutuskan untuk menelusuri petunjuk yang diberikan dalam mimpi tersebut. Keesokan paginya, dengan semangat dan rasa penasaran, mereka mulai mencari kuil yang disebutkan dalam mimpi.
Setelah berjam-jam mencari, akhirnya mereka menemukan kuil kecil yang tersembunyi di ujung desa, persis seperti yang digambarkan dalam mimpi sang istri. Di dalam kuil tersebut, mereka melihat patung anak lembu yang berdiri megah di tengah ruangan. Patung itu tampak tua dan berdebu, seolah telah lama ditinggalkan. Tanpa ragu, mereka mulai membersihkan kuil tersebut, menghapus debu dan kotoran yang menutupi patung anak lembu. Setelah kuil bersih, mereka melakukan ritual pemujaan, memohon pertolongan dari patung anak lembu itu. Mereka mengucapkan doa-doa dengan khusyuk, berharap kehadiran mereka di kuil ini bisa membawa perubahan dalam hidup mereka. Meskipun ada rasa takut dan keraguan, mereka tetap melanjutkan ritual dengan penuh keyakinan. Setelah berhari-hari melakukan ritual pemujaan kepada patung anak lembu, sang istri mengalami mimpi sekali lagi. Kali ini, dalam mimpinya, sang istri menerima pesan untuk melakukan persetubuhan saat sedang mengalami haid di dalam kuil di depan patung anak lembu tersebut. Sang istri menceritakan mimpinya kepada suaminya, dan ketika waktu yang ditentukan tiba, mereka melaksanakan tindakan sesuai petunjuk yang diterima dalam mimpi sang istri. Tidak lama setelah mengikuti petunjuk dari mimpinya, sang istri pun akhirnya hamil. Tapi kehamilannya kali ini bukan kehamilan biasa. Bukan 9 bulan seperti umumnya, tapi kehamilannya berlangsung selama 13 tahun. Itu benar-benar mengejutkan semua orang, termasuk dirinya sendiri. Selama masa kehamilannya yang panjang itu, sang suami jatuh sakit dan meninggal dunia. Ia pun merasa sangat sedih dan kehilangan, namun tetap berusaha tegar demi anak yang ada di dalam kandungannya. Hidup sendiri selama 13 tahun dengan perut yang terus membesar bukanlah hal yang mudah. Setiap hari dia harus berjuang menghadapi rasa sepi dan kerinduan akan suaminya. Tidak hanya itu, semenjak kehamilannya, suasana desa berubah drastis. Desa yang dulunya subur berubah menjadi kering dan kesulitan air. Seluruh warga desa mengalami kesulitan dalam menjalani kehidupan mereka. Namun suatu hari, tersebarlah berita yang menggemparkan seluruh desa. Entah bagaimana ceritanya, orang-orang mulai berbicara bahwa pasangan ini sebenarnya adalah kakak adik sekandung. Berita ini membuat warga desa heboh. Mereka menganggap bahwa bencana kekeringan ini diakibatkan oleh hubungan terlarang mereka dan anak yang dikandungnya selalu membawa kesialan. Kehamilannya ini dianggap sebagai awal mula kelahiran Dajjal, hingga akhirnya warga desa memutuskan untuk mengusir sang istri yang sedang hamil besar tersebut. Dengan hati yang hancur dan tanpa tempat untuk berlindung, ia meninggalkan desa yang telah menjadi rumahnya selama ini. Dalam kondisi hamil besar dan tanpa dukungan suaminya, ia berusaha mencari tempat yang aman untuk melahirkan anaknya. Akhirnya, dia memutuskan untuk pergi ke kuil tersebut untuk melahirkan anaknya. Setelah proses kelahiran, sang ibu meninggal dunia dalam keadaan mengeluarkan darah yang sangat banyak, terutama dari rahimnya yang sangat membesar. Kondisi ini menyebabkan kematian wanita tersebut sesaat setelah melahirkan. Bayi yang lahir mengalami beberapa cacat pada anggota tubuhnya, kulitnya bersisik mirip dengan ular, memiliki kepala yang besar, dan buta pada mata kirinya, sementara mata kanannya menonjol. Akibatnya, kedua matanya mengalami cacat. Ada tulisan kafir atau kafaro yang terletak di dahinya dan dapat dibaca oleh individu muslim yang mahir membaca ataupun tidak. Menurut hadis At-Tabrani, tanda ini akan muncul pada diri Dajjal setelah ia mengaku sebagai Tuhan. Dajjal dilahirkan sekitar 100 tahun sebelum Nabi Musa alaihissalam. Dajjal tumbuh seorang diri di dalam kuil tersebut. Saat masih bayi, Dajjal jarang makan dan minum. Bukan karena dia tidak mau, tapi tubuhnya seperti tidak memerlukan asupan. Umurnya seakan ditangguhkan, ditakdirkan memiliki kehidupan yang panjang sampai hari kiamat. Namun meskipun begitu, tetap saja dia merasa sendirian di dalam kuil tersebut. Hingga akhirnya, berita tentang tempat persembunyian bayi Dajjal menyebar ke telinga warga desa. Warga desa pun bersepakat untuk membakar kuil tersebut. Dalam situasi yang penuh ketegangan itu, seorang pendeta tiba-tiba muncul dengan membawa bayi Dajjal dan melemparkannya ke dalam lautan yang luas. Ketika terombang-ambing di tengah gelombang lautan yang ganas, Allah SWT memerintahkan malaikat Jibril untuk menyelamatkan bayi Dajjal dan menempatkannya di sebuah gua di sebuah pulau kecil yang mempesona dengan keindahannya. Pulau itu dijaga oleh seekor binatang yang memiliki kemampuan berbicara dalam bahasa manusia. Malaikat Jibril memberikan tugas kepada makhluk tersebut untuk menjaga dan melindungi Dajjal. Malaikat Jibril juga memberikan instruksi kepada binatang tersebut untuk menyampaikan asal-usul Dajjal kepada setiap pengunjung yang datang, serta mengajarkan mereka prinsip-prinsip kehidupan yang penuh hikmah. Dengan penuh cinta dan perhatian, binatang itu merawat Dajjal, memastikan dia tumbuh dengan baik. Malaikat Jibril sesekali berkunjung untuk memastikan bayi Dajjal mendapatkan segala kebutuhan yang diperlukan. Pada suatu hari, ketika usia Dajjal masih genap 7 tahun, ia terbangun dari tidurnya yang lelap. Suasana dalam gua yang menjadi tempat tinggalnya terasa sepi dan sunyi.
Dengan langkah kecil namun penuh semangat, ia keluar dari gua tersebut. Saat itulah ia melihat binatang yang selama ini merawat dan menjaganya. Meski awalnya hati kecilnya dipenuhi rasa takut dengan binatang tersebut, namun perlahan-lahan Dajjal kecil mulai merasa nyaman. Binatang tersebut dengan suara yang penuh kelembutan menyampaikan kepada Dajjal bahwa ia adalah anak kecil yang diselamatkan oleh malaikat Jibril pada saat kelahirannya. Mendengar itu, Dajjal kecil merasa keheranan namun juga penuh rasa ingin tahu. Binatang itu kemudian mengajak Dajjal kecil untuk mengetahui lebih jauh tentang asal-usulnya. Dalam perjalanan yang penuh makna, binatang tersebut menjelaskan bahwa jika Dajjal kecil mengikuti jalan yang ditempuh oleh Jibril dan para nabi, ia akan tumbuh menjadi individu yang mulia, penuh kebajikan, dan kelak menjadi seorang pemimpin besar di dunia ini. Namun, jika Dajjal kecil memilih untuk mengikuti jalan yang ditempuh oleh iblis, ia akan menjadi seorang pendurhaka yang terkutuk dan mendapatkan kutukan dari makhluk di seluruh bumi. Dajjal kecil merasa ragu dengan kebenaran perkataan binatang yang telah merawatnya. Penuh dengan rasa penasaran, ia pun meminta bukti yang dapat menegaskan kebenaran ucapan tersebut. Binatang itu, dengan penuh ketenangan dan keyakinan, membawa Dajjal kecil yang juga dikenal sebagai Samiri menuju suatu tempat rahasia di pulau itu. Mereka tiba di sebuah lokasi yang dipenuhi aura magis, di mana terdapat lempengan-lempengan kuno yang ditulis oleh malaikat Jibril. Lempengan-lempengan ini karya tulis dari malaikat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, berfungsi sebagai panduan hidup bagi Samiri. Binatang itu menjelaskan bahwa lempengan-lempengan tersebut merupakan petunjuk yang diberikan kepada Samiri sebagai pedoman hidup agar Samiri tetap berada di jalan yang benar. Dengan hati-hati, binatang itu memberitahu Samiri bahwa ia tidak boleh menyimpang dari pedoman yang tertera dalam lempengan-lempengan tersebut. Jika ia melanggarnya, maka ia akan menjadi manusia yang melanggar aturan dan akan mendapatkan kutukan dari makhluk di seluruh bumi. Lempengan-lempengan tersebut berisi pesan-pesan penting, termasuk prinsip bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Pencipta dan Raja alam semesta. Samiri diingatkan untuk hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mempersekutukannya dengan apapun. Binatang itu menekankan pentingnya mematuhi setiap ajaran yang tertulis di dalamnya agar Samiri bisa mencapai kemuliaan. Di sudut-sudut lempengan suci tersebut terdapat jejak-jejak magis berupa zat misterius yang berasal dari pena malaikat Jibril, alat tulis yang disucikan dan dibawanya dari surga. Pesan yang terkandung dalam lempengan-lempengan tersebut bertujuan untuk menyampaikan ajaran tauhid kepada mereka yang menemukannya. Samiri kecil dengan tangan mungilnya menggenggam erat zat tersebut. Dalam dekapan tangannya, ia merasakan keajaiban yang tak terlukiskan. Zat itu mampu menghidupkan kembali makhluk yang telah mati, meskipun hanya untuk sesaat. Zat inilah yang kelak akan digunakan Dajjal untuk membangkitkan orang mati, menciptakan ilusi kehidupan yang palsu, dan menyesatkan umat manusia. Di balik kekuatan menghidupkan kembali itu, terselip ancaman besar yang akan mengguncang keimanan dan menguji keteguhan hati manusia. Meskipun binatang pengasuhnya selalu dengan penuh kesabaran dan keikhlasan mengajarkan kepada Samiri tentang cara-cara ritual dalam menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mendorongnya untuk melaksanakan ibadah tersebut secara rutin, anak itu tetap enggan dan selalu memberontak. Bahkan hingga ia beranjak dewasa, pemberontakan itu masih tertanam kuat dalam dirinya. Namun di balik pemberontakannya tersebut, Samiri kecil memiliki ketertarikan yang mendalam terhadap kehidupan di pulau tempat ia tinggal. Di sanalah ia mulai mengeksplorasi dan mempelajari segala aspek ilmiah dengan kecerdasannya yang luar biasa. Dengan tekad yang kuat dan kemauan yang besar, ia berhasil menyerap dan menguasai pengetahuan tersebut didorong oleh penjelasan-penjelasan bijaksana yang diberikan oleh pengasuhnya. Selama tidurnya, malaikat Jibril memberikan pengajaran mengenai ilmu-ilmu hikmah kepada Samiri tanpa menyadari bahwa Samiri juga sedang dipelihara oleh iblis. Permintaan iblis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga dan mendidik Samiri juga telah dikabulkan. Pada waktu itu, iblis telah beralih bentuk menjadi seekor ular besar dan memberi makan serta minuman kepada Samiri dengan cara memasukkannya langsung ke dalam mulutnya. Meskipun binatang itu selalu bersabar dan terus mendorong Samiri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu hari Samiri merasa lelah dan kebingungan yang tiada tara. Dalam kekalutan hatinya, Samiri mengajukan sebuah pertanyaan yang disertai makian. Siapa sebenarnya Allah itu? Kenapa aku tidak pernah melihatnya? Binatang pengasuhnya terkejut dan ketakutan setengah mati mendengar makian dari Samiri. Dengan suara gemetar, binatang itu menjawab, "Aku adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan aku hanya taat kepadanya. Engkau telah mengucapkan kata-kata yang mengguncang langit, maka sekarang dengarlah. Kamu punya dua pilihan. Jika engkau menyatakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kata-katamu akan diampuni. Namun jika engkau menolak, tinggalkanlah pulau ini dan lihatlah dunia di luar agar engkau menyadari keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala."
Sambil memperingatkan dengan tegas, binatang itu menambahkan, "Jika kamu memilih pergi, kamu akan kembali lagi ke sini suatu saat nanti." Samiri dengan tekad yang bulat memilih untuk meninggalkan pulau itu. Dia mulai bekerja keras untuk membuat perahunya sendiri. Setelah perahunya selesai, Samiri pun memulai perjalanan panjangnya. Dengan rasa ingin tahu yang besar, Samiri memulai petualangannya di dunia luar. Dia singgah di berbagai tempat antah berantah, mendalami berbagai hal yang menarik minatnya, dan mulai menjelajahi kisah-kisah tentang sejarah dirinya sendiri. Dalam petualangannya yang penuh tantangan dan keajaiban, Samiri terus mencari pengetahuan serta kekayaan di seluruh penjuru dunia. Seiring berjalannya waktu, Samiri atau Dajjal ini menjadi sosok yang sangat kaya dan cerdas. Kekayaannya melimpah ruah dan kecerdasannya tiada tara. Namun yang lebih mengagumkan adalah kemampuannya untuk mempertahankan penampilannya yang sama seperti saat pertama kali ia meninggalkan pulau, tanpa menunjukkan tanda-tanda penuaan sama sekali, seolah-olah waktu tidak berdaya mempengaruhi dirinya. Pada usia 20 tahun, Dajjal memutuskan untuk melakukan perjalanan pertamanya ke Yaman, sebuah negeri yang jaraknya sekitar 4.000 km dari pulau asalnya. Di Yaman, ia dengan cepat menyerap berbagai pengetahuan baru setiap harinya. Ia mempelajari hal-hal yang tidak pernah terlintas dalam benaknya sebelumnya, seolah-olah memiliki kecerdasan dan pemahaman yang melampaui batas manusia pada umumnya. Setiap orang yang berinteraksi dengannya selalu merasa terkesan oleh kekuatan dan kemampuannya yang luar biasa. Dajjal mampu memecahkan berbagai masalah yang rumit dengan mudah, memberikan solusi-solusi cemerlang, serta menunjukkan wawasan yang mendalam tentang segala hal. Keberadaannya di Yaman menjadi pusat perhatian dan kekaguman banyak orang. Dia menjadi suatu kombinasi antara kebijaksanaan dan misteri. Sosoknya yang penuh dengan teka-teki dan kebijaksanaan membuatnya menjadi pribadi yang sungguh mengagumkan. Setelah waktu yang cukup lama berlalu, keinginan yang kuat untuk kembali ke tanah leluhurnya di Palestina mulai tumbuh dalam hati Dajjal. Keinginan itu begitu kuat hingga akhirnya dia mengambil keputusan untuk kembali ke Palestina. Dajjal pun mulai menaiki kapal besar beserta anak buah yang banyak. Kemudian Dajjal pun memulai perjalanannya. Di pertengahan perjalanan, kapal besar itu pun berhenti dan Dajjal pun memutuskan untuk melakukan perjalanannya sendiri dengan menggunakan kapal perahu yang ada di kapal besar tersebut. Sebelum melanjutkan perjalanannya ke Palestina, Dajjal merasa perlu untuk kembali ke pulau yang besar. Binatang besar pengasuhnya hanya mengabadikan masalah keluar dari di pulau itu. Pikiran pertamanya adalah untuk mencari bahan-bahan ajaib di dalam langit Jibril. Selain itu, dia juga membawa sebuah batu kecil berwarna-warni yang diambil dari batu panel tempat Jibril dulu menuliskan wasiat-wasiat.
berbicara dengan suara yang dalam dan penuh wibawa. Engkau adalah manusia akhir zaman, raja segala kejahatan di masa depan yang dikutuk oleh seluruh penghuni langit dan bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan kekuatan dan kecerdasan yang tiada tandingannya kepadamu, serta memberi kebebasan dalam memilih jalan hidupmu. Namun, inilah jalan yang telah engkau pilih. Sekarang, engkau berada di zaman penutup para nabi, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad SAW. Ia telah lahir beberapa hari yang lalu ketika engkau berada di tengah-tengah lautan. Engkau kini berada di penghujung akhir zaman di muka bumi ini. Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala telah datang tepat pada masanya. Engkau tidak akan terlepas dari rantai yang membelenggumu kecuali setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Tanda-tanda keluarmu sebagai orang yang sombong di dunia ini adalah keringnya pohon-pohon kurma di Baisan, berkurangnya air danau Tabari atau Tiberias, keringnya mata air Zugor, dan banyaknya malapetaka gempa bumi yang dahsyat sebelum keluarnya musuh-musuhmu yang akan memarahi dan memerangimu. Dengan rasa tidak percaya, Samiri berusaha melepaskan diri dari belenggu yang mengikatnya dan berkata, "Bagaimana aku bisa meyakini bahwa segala perkataanmu itu benar? Sungguh, aku ingin keluar dari sini untuk memerintah dunia. Dunia tidak ada rajanya kecuali aku, sedangkan engkau terus-menerus berusaha menghalangiku. Aku adalah manusia paling tua di dunia ini karena waktu tidak berpengaruh kepadaku. Seluruh dunia di sekitarku telah berubah, tetapi aku tidak pernah berubah, tidak pernah tua, dan tidak pernah beruban. Segala sesuatu di sekitarku tunduk kepadaku. Aku adalah anak dewa." Al-Jassasah menjawab dengan tenang, "Engkau bersabar ataupun tidak, janji Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti benar. Engkau akan dilaknat, diusir, dan dilemparkan ke dalam neraka seperti iblis dan setan yang terkutuk, sebagaimana telah diperingatkan kepadamu melalui tulisan-tulisan malaikat Jibril." Wallahu a'lam bishawab. Sebagian besar dari kisah ini berasal dari Israiliyat, di mana terdapat banyak variasi cerita yang berbeda mengenai asal-usul Dajjal. Keanekaragaman narasi ini mencerminkan betapa luasnya spektrum pemahaman dan interpretasi dalam literatur tersebut. Namun perlu diingat bahwa kisah Israiliyat tidak wajib untuk dipercayai sepenuhnya, namun juga tidak harus ditolak mentah-mentah. Dengan demikian, kita diperbolehkan untuk menceritakannya tanpa harus mengakui sepenuhnya kebenarannya ataupun menolaknya secara mutlak. Prinsip ini telah dijelaskan dengan baik dalam sebuah hadis yang menekankan pentingnya sikap bijaksana dalam menyikapi cerita-cerita semacam itu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, "Dahulu ahlul kitab membaca kitab Taurat dengan bahasa Ibrani dan mereka tafsirkan dengan bahasa Arab kepada ahlul Islam atau muslimin." Rasulullah SAW bersabda, "Jangan percayai mereka dan jangan pula kalian dustakan, namun katakanlah seperti dalam ayat." Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. Ayat yang dimaksud dalam hadis barusan yaitu surat Al-Baqarah ayat 136. Rasulullah SAW juga bersabda, "Sampaikan dariku walau satu ayat dan ceritakan apa yang kalian peroleh dari Bani Israel, tidak ada dosa. Barang siapa yang sengaja berdusta mengatasnamakanku, maka bersiaplah untuk masuk ke neraka." Hadis riwayat Bukhari dan Abdullah bin Amr. Jadi, kisah barusan bisa dijadikan untuk hiburan saja dan diambil pelajaran baik dalam kisahnya. Dari kisah asal-usul Dajjal ini, kita bisa ambil banyak pelajaran berharga. Pertama, kita harus selalu waspada dan hati-hati dalam menjalani hidup. Godaan dan tipu daya bisa datang dari mana saja, bahkan dari hal yang terlihat baik sekalipun. Kedua, pentingnya iman yang kuat. Dalam menghadapi berbagai cobaan, hanya dengan iman yang kokoh, kita bisa tetap teguh dan tidak goyah. Kita harus selalu memperkuat iman kita dengan terus belajar dan berdoa. Dan terakhir, mari kita selalu berbuat kebaikan dan menjauhi perbuatan yang bisa merugikan diri sendiri maupun orang lain. Ingat, setiap tindakan kita pasti ada konsekuensinya, baik di dunia maupun di akhirat. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah ini dan menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Sekian dulu dari saya, terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton sampai akhir. Selebihnya mohon maaf, yang benar datangnya dari Allah, dan mohon maaf bila ada kurang atau keliru itu datangnya dari saya pribadi selaku manusia biasa.